Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan mesin sederhana, kita membuat sharing-sharing tentang penetasan. Di pagi hari ini saya mau membolak-balikkan telur. Itu adalah kegiatan rutin yang kita lakukan. Di saat membolak-balikkan telur itu kita ambil 3 waktu, yaitu pagi mungkin pagi saat di rumah, pagi kita mau bangun tidur, dan pagi sebelum kita berangkat ke kerja. Ini adalah pagi di saat kita ada di rumah, dan nanti siang kita juga akan membolak-balikkan dan yang terakhir yaitu malam, yaitu waktu-waktu isya, kita juga membolak-balikkan. Pokoknya kita atur 3 kali sehari untuk perputaran telur itu. Di sini saya mau membolak-balikkan telur sambil kita sharing-sharing dan berbagi informasi. Mudah-mudahan dengan adanya kita sharing-sharing, berbagi informasi tentang edukasi penetasan telur, kita mendapatkan satu ilmu yang berharga. Mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita bisa menghasilkan anak-anak ayam atau anak-anak bebek, tentunya yang berkualitas pula. Di sini saya mau membolak-balikkan telur, tetapi yang saya beri informasi bahwa di dalam satu ruangan ini meskipun hanya sedikit, tetapi ternyata banyak macam-macamnya telur. Ini bukan cuma satu saja telurnya, ini ada bermacam-macam, 3 jenis telur. Kita tahu ada telur ayam, ukurannya mungkin paling kecil, ada telur bebek, ini warnanya agak kehijau-hijauan, dan yang terakhir adalah telur entok, yang mana ukurannya paling besar sendiri, bahkan sama telur bebek besaran telur entok. Nah, di 3 jenis ini kita tahu bahwa semua memberikan suhu panas di tingkatan 38 derajat. Itu adalah suhu yang sesuai, dimana cocok digunakan untuk telur ayam, telur bebek maupun telur entok. Untungnya di sini tidak ada telur burung, karena telur burung tidak cocok untuk suhu 38 ya. Jadi ini tidak ada telur burung, maka saya pakai di suhu 38 derajat. Tetapi akan terjadi permasalahan yang mungkin bisa terjadi pada sebuah mesin penetas di saat kita menetaskan telur yang berbeda ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mungkin kita menggunakan suhu yang sama, itu sudah bisa berjalan dan bisa bekerja, tetapi kita tahu bahwa untuk telur ayam dan telur bebek itu mempunyai kisaran tingkat kelembapan yang berbeda, sehingga andai saja kita menggunakan kelebihan, itu yang paling rentan adalah di telur ayam. Apabila terjadi kekurangan seperti ini, lihat di sini tertera ada 55 tingkatan kelembapan dan 35 suhunya. Karena saya buka maka suhunya turun. Yang kita bahas adalah tingkatan kelembapan. Di saat tingkatan kelembapan turun seperti ini, tingkatan kelembapan 56 seperti ini. Nah, di saat tingkatan kelembapan berkurang, maka yang terjadi adalah
telur entok dan telur bebek itu merasakan yaitu kurang kelembapan, sedangkan di telur ayam itu sudah terjadi sudah sesuai, karena 56 itu untuk telur ayam sudah sesuai, karena kita tahu bahwa untuk telur ayam itu 55 itu paling rendah, tetapi kalau 56 itu masih aman-aman saja. Tetapi berbeda dengan telur entok dan telur bebek yang mana menggunakan kelembapan tingkat tinggi, sehingga bagaimana cara kita untuk menanganinya. Mungkin kita tahu bahwa seandainya perbedaan kelembapan, ini untuk telur ayam kita tutupi kain saja atau kita keluarkan, lalu kita semprot ke mesin ruangan ini dengan dikenakan atau jadi pokoknya di telur ini kita basahi, karena saat telur ayam kita tutupi maka secara otomatis yang terkena itu telur bebek dan telur entok, sehingga dengan demikian maka kita bisa memberikan kelembapan pada telur entok dan telur bebek. Tetapi juga ada cara lain, dengan cara saat kita membolak-balikkan telur, kita balikkan telur ayam ini dulu. Setelah telur ayam sudah selesai kita balikkan, lalu tangan kita sebelum membolak-balikkan telur entok dan telur bebek kita basahi dulu. Nah, dalam keadaan basah ini kita memegang telur sambil membolak-balikkan. Nah, dengan demikian maka proses untuk memberikan tingkatan kelembapan itu sudah selesai, khusus untuk telur entok dan telur bebek. Sedangkan telur ayam masih di kelembapan yang sama dalam keadaan tidak ditambah kelembapan. Mungkin dengan demikian kita bisa memberikan keselamatan pada telur entok dan telur bebek karena kita sudah memberikan kelembapan. Mungkin hanya sedikit info ini, andai saja rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda atau mungkin hampir-hampir mirip cara kita menanganinya, mungkin tulis di kolom komentar. Kita sedikit sharing-sharing, kita berbagi ilmu, dan mudah-mudahan dengan adanya berbagi ilmu ini, sharing-sharing ini, edukasi ini, maka kita bisa memberikan yaitu hasil yang sempurna tentu saja saat menetas nanti. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan dengan adanya like dan subscribe ini saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu membunyikan loncengnya, karena dengan membunyikan lonceng maka akan ada notifikasinya apabila ada video-video baru atau video-video selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya menyimak video-video itu, siapa tahu itu pas pada problema kita atau masalah kita, sehingga salah satu bisa untuk mencegahnya. Atau mungkin channel ini butuh juga masukan dari rekan-rekan tentang kekurangan, dan apa saja kekurangannya mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi pada rekan-rekan. Ada kata ucap yang salah maka saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dalam menetaskan telur. Jangan lupa beribadah kepada Allah dan bersyukur selalu kepada Allah. Buktikan dalam lisan, diyakini di hati, dan buktikan dengan perbuatan. Mudah-mudahan dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat.